Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Rusa JS, NIM belakang 159. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai proyek 5 dan proyek 6. Pertama, proyek 5 tentang formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, contoh yang digunakan ini adalah formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Teknik-teknik yang digunakan ada di sini. Pertama ada file text yang bentuknya begini. Lalu ada menu drop down, tombol radio, kotak cek, dan kotak teks. Lalu ini bagian-bagian formulirnya, kode-kode HTML yang digunakan. Nah, formulir ini dimulai sama seperti proyek 3. Bedanya adalah kode HTML pada baris 6 sampai 50. Dimulai dari baris 13 dan 17, baris ini merupakan perintah-perintah yang menangkap input nama dan alamat email pengguna. Lalu baris 23 hingga 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Perintah ini adalah drop down. Menu drop down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Pada contoh, pilihan use dipilih sejak awal. Jenis file radio menyebabkan browser web memberikan lingkaran yang dapat dipilih dengan klik mouse. Nama file prefer adalah nilai yang sama pada baris 33 dan 35. Tombol radio sebaiknya digunakan secara terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan tersebut dapat memakan banyak tempat pada halaman web. Kelebihan tombol radio adalah semua pilihan yang tersedia ditampilkan dalam satu waktu. Ketika pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek sebaiknya digunakan. Baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. File terakhir pada contoh, yaitu baris 43 sampai 45, meminta komentar tambahan dari siswa. Area teks digunakan untuk komentar seperti ini. Baris 44 terletak di antara perintah awal dan akhir teks. Jika baris 44 dihapus, maka tidak akan ada kalimat enter comment here di awalan area teks. Terdapat dua yang terkhusus, yaitu submit yang berada di baris 49 dan reset pada baris 47. Selanjutnya menyimpan contoh. Dokumen harus disimpan sebagai file HTML. Caranya dengan pertama memasukkan nama file, lalu pilih Save as Type dengan jenis file all files, lalu pengodean di-set ke ANSI. Selanjutnya melihat halaman web. Program ini tetap dapat dibuka dengan melihat file Anda melalui browser web. Caranya, pertama membuka browser web, lalu pilih perintah file, diikuti open. Ketik nama file, lalu OK. Halaman web pun akan muncul di browser Anda. Selanjutnya proyek 6 tentang dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur gambar gambar atas menampilkan invoice dan gambar bawahnya menampilkan diskon. Pertama, buka program Excel, lalu buat dua sheet dan edit nama masing-masing sheet menjadi invoice dan diskon. Sheet pertama itu invoice dan yang kedua itu diskon. Lalu lanjutnya lembar data diskon. Isi lembar data diskon dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data ini adalah untuk menentukan jumlah unit harga yang menentukan presentasi diskon. Masukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti pada contoh gambar sebelumnya. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format, diikuti subperintah cells. Setelahnya akan muncul pilihan sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Contohnya ada di sini penampilannya. Lalu mengenai lembar data faktur, pertama buatlah lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Pilih kolom A hingga G,
Lalu pilih perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Masukkan nilai data ke dalam sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lalu masukkan unit ke dalam sel E3. Masukkan masing-masing total, amount due, and date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13. Jadi pertama kita sorot seluruh area A1 hingga G13, lalu pilih pilihan format, diikuti perintah sel, lalu pilih tab penjajaran. Satu-satunya pengecualian peletakan di tengah adalah G8, di mana kata total berada. G8 harus sejajar kiri sel. Lalu formatlah C4 hingga C7 sebagai font mata uang dengan 2 desimal. Format juga D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Lalu jumlah total harus berbentuk mata uang 2 desimal. Selanjutnya berikan rumus if pada sel D4. Isi rumusnya adalah, bisa dilihat di sini, if C4 lalu diskon. Nah, setelah memasukkan rumus ini, copy rumusnya dan paste ke sel lainnya di bawah. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan 1 dikurangi diskon, lalu dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan pada sel G11 sebagai fungsi Excel Now. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Sel yang terakhir, yaitu F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terhutang adalah 103% total. Masukkan sama dengan F8 bintang 1,01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 bintang 1,03 ke dalam sel F13. Untuk mengubah judul kolom dalam huruf tebal dan atau mengubah ukuran font invoice dalam sel A1, gunakan perintah format, diikuti perintah cells, dan klik tab font. Nah, bentuk yang sebelumnya itu seperti ini, yang memasukkan rumus if. Selanjutnya menyimpan contoh. File sebaiknya disimpan sebagai example P6. Access secara otomatis akan menambahkan .xls kepada nama file. Dan ini gambaran file secara keseluruhan yang sudah selesai. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.